Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Apa kabar jemaat Tuhan? Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus sembah. Kita akan mulai ibadah pada sore malam hari. Mari tundukkan kepala, kita berdoa bersama. Anugerah-Mu besar Tuhan, kasih setia-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat keberadaan kami, hidup kami hari ini. Kami bersyukur buat segala berkat Tuhan yang kami nikmati. Kami bersyukur apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, karena kami percaya Engkau Tuhan yang tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Dan kami terus mau berkata, kami mau memuliakan, meninggikan, mengikut Engkau seumur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya mengasihi Tuhan, katakan sama-sama, amin. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau memuji, meninggikan Engkau Allah yang hidup. Mari katakan pujian ini sama-sama. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku
mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat mahal ini, Bapa kekal mulia, Kau hadir Tuhan, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat mahal ini, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Kami percaya kuasa-Mu mengalir di tengah-tengah kami, Tuhan. Dan kami percaya kami akan peroleh ketenangan, sukacita, damai sejahtera kami bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari katakan dengan lembut, mengalir kuasa dari tempat mahal ini, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya mengasihi Tuhan, mari katakan sama-sama, amin. Haleluya. Tepuk tangan sekali lagi bagi Yesus Tuhan. Kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat malam hari ini, amin. Sebab itu sungai sukacita itu ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Mari tepuk tangan bersama-sama. Sukacitamu mengalir dalamku, katakan. Aku sukacitamu melimpah dalamku, menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab suka
Sebab malam hari Dia berikan kita sukacita. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita akan mendengarkan kesaksian dari bapak-bapak. Saya persilakan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih atas kesaksian Bapak-Bapak. Saya juga ingin menyaksikan sedikit aja Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kalau minggu lalu saya nggak hadir bersama-sama karena terus terang saya dalam keadaan lemah. Itu pertama kali saya jatuh dari motor dan sampai sekarang tulang rusuk saya bagian sini agak sakit kiri. Tapi saya suka berdoa sama Tuhan. Saya selalu berdoa Tuhan saya sembuh pasti sembuh. Dan pada saat saya jatuh itu hari Senin, hari Selasa, hari Rabu saya langsung nggak tahu tiba-tiba saya demam tinggi terus saya dialis. Aduh, ini kenapa saya? Tapi saya selalu berdoa, saya bilang sama Tuhan saya sembuh. Saya pasti sembuh, Tuhan pasti tolong saya sembuh. Jadi setiap apapun yang masuk dalam mulut saya itu tidak 5 menit, maaf saya ke belakang dan itu air semua. Saya bilang Tuhan saya kenapa? Tapi puji Tuhan saya
rajin minum air. Jadi setiap saya minum air 2 gelas, setiap saya minum air 2 gelas. Tapi singkat cerita, saya bersyukur, saya berterima kasih kalau saya ada di tengah-tengah Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Terima kasih atas doa-doanya. Saya percaya melalui doa-doa setiap hamba-hamba Tuhan di tempat ini saya disembuhkan. Dan saya juga minta dukungan doa. Kalau sampai sekarang sebenarnya tulang rusuk saya bagian kiri masih sakit. Waktu itu saya jatuh dari motor karena waktu mau mengeluarkan motor dari rumah, dan saya menghindari anak saya yang kecil. Waktu itu saya mengantar ke sekolah pagi, dia di depan saya menghindar, gak tahu kenapa. Tiba-tiba saya jatuh kiri, kaki kiri sebenarnya saya bengkak nih kayak gini, terus tulang rusuk saya sebelah sini sakit. Tapi saya percaya, berjalan waktu saya percaya Tuhan pasti menyembuhkan saya. Saya percaya kalau setiap kita yang berharap, berdoa, percaya pada Tuhan, Tuhan pasti menjawab setiap doa kita. Terus berpikir positif, terus mengatakan positif, kita pasti sembuh, kita diberkati Tuhan, kita mampu untuk dapat melewati semuanya karenanya Tuhan berikan kita kekuatan. Haleluya. Kita akan berikan persembahan yang pertama untuk Natal. Sebelum kita berikan persembahan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu besar, kasih-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan berikan persembahan syukur kami, dan kami memberi dengan sukacita, tanda kami mengasihi Tuhan yang baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau siap memberikan. Haleluya, amin. Kita angkat pujian ini sama-sama. Yang mustahil menjadi mungkin.
Engkau yang menjadikan kami manusia. Kami bersyukur karena ciptaan-Mu boleh memuji-muji-Mu, boleh menyembah-Mu. Biarlah pada malam hari ini anak-anak-Mu yang dalam kesibukan menyempatkan diri untuk selalu bersama dengan Engkau. Berkatilah anak-anak-Mu ini Tuhan, buat berhasil di akhir zaman ini. Setiap setan, roh-roh jahat, kuasa-kuasa jahat, orang-orang jahat yang ingin menghalang-halangi perjalanan hidup kami mengikatnya dan menghancurkan kuasanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami menutup bungkus tubuh kami, jiwa kami, roh kami dengan kuasa darah-Mu yang sudah dicurahkan di atas kayu salib, mengalir juga di dalam darah kami, membawa sampah-sampah dosa sehingga kami menjadi orang kudus di akhir zaman. Kamilah umat pemenang. Berkatilah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Salam. Haleluya. Silakan Bapak Ibu Saudara boleh duduk. Sekali lagi salam. Puji Tuhan, Yesus memberkati saudara. Kita langsung saja membuka Alkitab kita, 1 Tesalonika 5. Kita baca sama-sama dari ayat 15 sampai 18. 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5. Kita baca bersama-sama dengan suara keras. Saya selalu ingin kita semua mendapatkan berkat Tuhan. Biar firman Tuhan yang hidup ini hidup dalam kehidupan kita dan melipat gandakan apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Amin. Yuk sama-sama ya. 1, 2, 3. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Salam. Saya selalu berkata salam kalau ini adalah damai sejahtera. Saya memberi judul firman Tuhan ini, di dalam Tuhan seorang pekerja selalu berhasil. Karena masih banyak orang Kristen hidupnya tidak berhasil, pekerjaannya juga tidak lagi membawa hasil untuk keluarga, dan banyak yang di PHK. Sehingga banyak keluarga-keluarga Kristen yang sudah meninggalkan kasih mula-mula. Saya melihat di mana-mana sekarang gereja tidak lagi penuh. Walaupun yang dulunya saya lihat itu begitu megah, bahkan saya sendiri aja nggak dapat bangku gitu saudara ya. Sekarang sudah 80% tidak ada lagi. Yang dulu kalau saya khotbah kurang lebih 700-800 orang ya, sekarang paling 35-40 orang. Itu pun juga termasuk pengerja. Dan Tuhan Yesus berkata, adakah iman di bumi ini? Karena orang beriman sudah merontokkan hidupnya. Sudah banyak yang jadi mualaf. Dan juga banyak yang menjadi hamba uang. Dan ada pendeta yang membela pembunuhan. Saya sedih kalau pendeta yang tidak terkenal jadi hamba uang, ya gak jadi masalah. Ini hamba terkenal hebat, coba kalau KKR bukan 1-2 orang tapi ribuan orang,
kok bisa membela orang yang membunuh? Kenapa? Uang. Kalau dia bukan hamba uang, dia pasti menolak. Kita akan belajar dari firman Tuhan ini, biar kita mengerti, betulkah kita hamba Tuhan atau hamba uang? Dan di dalam pekerjaan kita juga, karena seorang pekerja untuk bisa berhasil sukses harus bekerja keras, harus giat, harus setia di dalam semua bidang pekerjaan dengan dedikasi yang tinggi melalui pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu demi keberhasilan suatu usaha, baik yang jasmani maupun yang rohani. Saya sering berkali-kali berkata, banyak teman-teman saya mengeluh saudara, dan banyak yang bilang begini, Ton, mari kita bersatu yuk, kita minta keadilan. Saya sering menolaknya, tapi teman-teman saya yang lain bilang, lu gak solider lu Ton, sama-sama kita satu naungan kok nggak mau gitu saudara. Akhirnya saya ya mengalah juga, karena takut saya dibilang hamba uang, karena ini yang diperjuangkan uang saudara. Kalau nama, untuk apa? Cari nama juga saudara. Kalau memang benar mau cari nama, di kuburan paling banyak saudara. Mau nama apa juga banyak gitu saudara ya. Mau cari muka, ngapain lagi, saya udah punya muka gitu saudara. Saudara kasih dalam Tuhan. Bahkan banyak orang membuang muka juga, saya nggak pungut saudara. Nah, di dalam Tuhan segala sesuatu yang kita kerjakan pasti berhasil, amin. Amin. Dan tadi saya katakan bahwa di dalam Tuhan seorang pekerja selalu berhasil, karena di dalam Tuhan, di luar Tuhan tidak akan bisa berhasil. Mereka akan selalu kekurangan saudara. Dan di ayat yang 15 kita baca saudara ya, perhatikanlah, ini yang diminta, perhatikanlah, supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mengusahakan kehidupan yang baik dengan semua lapisan masyarakat tanpa adanya rasisme. Itu kalau kita mau berhasil saudara. Melalui firman Tuhan ini senantiasa kita harus berbuat baik. Amin. Ada korelasi, ikatan batin yang kuat di dalam kehidupan seorang anak Tuhan, sehingga batinnya tidak lagi terkontaminasi dengan yang namanya dosa. Diiming-imingi komisi untuk mengambil hak orang lain, tidak akan pernah mau. Kalau properti di sini kasih komisi sama saya ambil gitu sudah. Maaf. Tapi kalau sengaja saudara mengambil haknya orang lain, tidak pernah saudara. Karena memang saya dari dulu sampai hari ini 35 tahun pelayanan saudara, bukan hamba uang. Banyak yang tahu saudara, saya nggak pernah nunggu-nunggu saudara tentang yang namanya amplop, saya tinggalin saudara. Dan akhirnya dikejar-kejar, dan sampai akhirnya yang nggak tahu nomor telepon saya, dia cari nomor telepon dan nanya nomor rekening, malah ditambahin. Coba saudara ya, saudara kasih dalam Tuhan. Bukan saya memancing saudara, tapi inilah kenyataannya. Mengusahakan kehidupan yang baik terhadap semua orang. Dengan lapisan agama yang berbeda saudara, kita punya korelasi, ada hubungan yang intim, ada persatuan yang selalu hidup dan kemasyarakatan yang membawa sukacita, bukan duka cita dan ketakutan saudara, yang selalu terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan.
Saya percaya karena banyak orang-orang Kristen yang stres saudara, sehingga akhirnya berkelahi saudara, dan akhirnya mengambil jalan pintas saudara, tidak lagi mau berpikir masa bodoh, yang penting gua hidup lo mati. Ini namanya sehidup semati saudara. Dalam Tuhan. Jadi gua hidup lo mati. Ya, saudara kasih dalam Tuhan itu kisah namanya apa? Sampai entai ya kalau nggak salah saudara ya. Kalau sampai entai benar saudara, istri mati dia ikut mati nyemplung gitu saudara ya. Begitu juga sebaliknya tentang suami. Tapi kalau ini kan berbeda saudara ya, lu mati gue yang hidup gitu saudara ya. Nah, kembali kepada kebenaran firman, ada korelasi dalam kehidupan, ada ikatan saudara, persaudaraan yang luar biasa. Apalagi kalau kita di dalam Tuhan, ada korelasi tentang kasih Kristus. Amin. Amin. Buktikan Yesus yang adalah kasih ada dalam kehidupan kita, dalam perjalanan hidup kita. Sungguhkah kita betul-betul mengasihi? Dengan keluarga saja, suami istri saja, banyak yang tidak mengasihi. Makanya kalau mau tahu pendeta atau hamba Tuhan baik atau tidak, iya, tanya pembantunya saudara ya. Dia pasti tahu saudara ya. Ya udah ada banyak pengalaman saudara. Nah, kalau yang namanya batin itu buruk ya, selalu menciptakan yang namanya kebencian. Banyak orang Kristen benci sama saya, padahal kenal juga enggak saudara. Benar. Karena apa? Seorang hamba Tuhan. Berbeda pandangan saja, saudara, sudah benci, iri hati, dan bermusuhan saudara. Bertemu face to face saja sudah buang muka saudara. Maka tadi saya bilang enggak, saya pungut mukanya saudara. Iya, buat apa? Buat topeng apa ya? Masih gantengan saya lah. Saya kasih dalam Tuhan. Nah, kembali kepada kebenaran firman Tuhan ya. Keadaan batin yang buruk, saya ulangi, selalu menciptakan kebencian jika pandangan yang berbeda, dan kita selalu emosi ya. Saya suka bilang sama istri saya, nih orang kok jadi sinis amat sama saya bilang begitu ya. Cuma gara-gara pandangan berbeda saudara. Untuk bisa masuk surga hanya percaya Yesus adalah Tuhan. Amin. Amin. Soal penafsiran, beda pandangan, itu harusnya tidak ada emosi dalam kehidupan kita, apalagi bermusuhan saudara. Ini harus dijadikan menjadi kekayaan dalam pemikiran kita, sehingga kita bisa mengerti, kita bisa membandingkannya, kita akan lebih lagi dengan hikmat dan wahyu daripada Tuhan. Karena semua yang kita perjuangkan, yang kita katakan, yang kita perbuat, semuanya dikatakan oleh pengkhotbah sia-sia. Baik kekayaan. Kalau saudara membaca pengkhotbah pasal 5 ayat 9, ya kita baca ya biar itu ya, karena udah di pencet ya ayat 9-nya ya, karena itu ya, siapa mencintai uang tidak akan puas, siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya, ini pun sia-sia. Bahkan Salomo juga saudara berbicara bahwa hikmat itu juga sia-sia. Semua orang yang ada di bawah matahari, perbuatannya, pekerjaannya, semuanya, pelayanannya, semuanya sia-sia. Kecuali yang ada di atas matahari, itu tatanya Tuhan saudara. Kita bisa mengerti betapa luar biasanya Tuhan. Tuhan menciptakan kita, menciptakan yang namanya sorga, menciptakan bumi. Bumi ini yang kita injak ini cuman berapa? 30% dari seluruh bulatan bumi saudara. Dan bumi ini berasal dari apa? Ada yang tahu? Kalau saudara membaca 2 Petrus pasal 3 tentang hari Tuhan, kita bisa tahu karena satu harinya Tuhan 1000 tahunnya kita. Dan pada waktu air bah, dan kita tidak lagi dihukum dengan air bah, tapi dengan api, dikatakan bahwa bumi diciptakan dari air.
Dan daratan ini adalah ampasnya saudara. Pada waktu Tuhan menciptakan hari yang kedua, air itu dipisahkan saudara, menjadi cakrawala disebut langit saudara, dan yang di bawah ini disebut laut saudara. Dan laut itu ada ampasnya bumi yang 30% kita injak. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita harus bersyukur sama Tuhan, karena tanpa Tuhan kita tidak akan bisa berguna. Tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan yang namanya cinta kasih. Tanpa Tuhan kita tidak bisa mereproduksi apa yang diinginkan oleh Tuhan. Berkembang biaklah, karena ini sudah akhir zaman saudara, bahwa dosa sudah sampai ke sorga saudara, ke langit. Wahyu pasalnya yang ke-18 ayat 5 dikatakan bahwa dosa itu sudah sampai ke langit saudara. Sebab dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala. Puji Tuhan saudara. Dosa sudah mendunia saudara. Iblis ingin DNA-nya masuk dalam kehidupan setiap manusia untuk digiring untuk menjadi tentara kerajaan iblis untuk melawan Yesus yang adalah Tuhan. Saya selalu katakan bertobatlah, minta ampun sama Tuhan. Karena kebodohan kita, karena kita tidak mau mengerti. Kalau kita sudah tahu ya, membaca tentang tanda 666 ya, 666 triple six 6 angka dari pabrik 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu umpamanya gitu saudara. Semuanya 18 digit. 666. 6 yang kedua tanda daripada negara. Jadi nggak akan ketukar. Kita warga Indonesia pasti dari 6 yang digit kedua saudara. Nggak mungkin saya jadi orang Belanda gitu saudara, karena udah di situ. Nah, baru identitas kita triple yang terakhir saudara. Semua sudah ada di sana saudara. Dan semuanya itu saudara, tekniknya semua dengan semua teknologi saudara sekarang sudah dijadikan satu semuanya saudara. Dengan nanti yang namanya 5G saudara, semuanya sekarang sudah dimulai saudara. Dan semuanya yang namanya 4G, 3G, 2G semuanya hancur semuanya saudara. Nggak akan bisa untuk berhubungan. Dan saya bilang sama istri saya, gua nggak mau pakai lagi semuanya itu saudara. Terserah mau dibilang kolot, ya emang saya udah kolot saudara. Sudah 65 tahun saya udah nggak takut mati saudara. Memang dari awalnya saya sudah menyediakan hidup saya. Tapi yang muda-muda dia masih energi, dia masih punya waktu untuk bisa berkarya untuk kerajaan sorga. Amin. Tapi jangan sampai salah kita mengambil tindakan saudara. Tadi saya katakan bahwa dosa sudah mendunia. Negara-negara sudah mengesahkan yang namanya perkawinan gay dan lesbian. Pendeta-pendeta di barat sana saudara sudah menikahkannya. Bahkan sekarang Singapura sudah mengesahkannya di kitab undang-undangnya saudara. Di amandemen boleh gay menikah, lesbian menikah. Ini sudah melanggar firman Tuhan. Kejadian 1 ayat 28 kita harus baca supaya mengerti saudara. Satu, dua, tiga. Berfirman kepada mereka,
Saya tanya sama saudara, kumis sama kumis kawin punya anak nggak? Melanggar firman Tuhan, makanya saya cukur kumis saya, saudara. Jenggotnya juga, saudara. Yang namanya perempuan sama perempuan, apa bisa punya anak? Ini memang dosa, sudah melanggar karena mereka sudah digiring untuk melanggar, melawan firman Tuhan. Makanya saya suka bilang, saudara, di tempat-tempat lain juga, kalau ada pendeta yang perempuan, saya suka bilang pendeti gitu, saudara ya, yang gay atau lesbian, atau ya sidang jemaat yang lesbian dan gay, bertobatlah, cari pasangan hidup yang lawan jenis, cari pacar. Di gereja kan banyak, saudara, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, saudara. Mau cowok di depan, mau cowok di belakang juga banyak gitu, saudara ya. Saya kasih dalam Tuhan, ya yang mau ketat, yang mau longgar kan banyak gitu, saudara. Tinggal dipilih gitu, saudara ya. Saya bilang cari pacar, tapi juga jangan rebut pacar orang, dosa juga, saudara. Nah, dosa inilah, saudara, yang membuat ketidakberhasilan dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Kita nggak bicara tentang dunia, saudara, tapi bicara tentang kekristenan. Tuhan yang memanggil setiap umatnya menjadi umat pilihan, menjadi anak-anaknya, anak kerajaan sorga. Kita sering, saudara, tidak mengagungkan Yesus, kita tidak mempermuliakan Yesus. Kalau saya berkata tentang Yahweh, mereka alergi, saudara. Karena memang mereka nggak tahu nama Bapa, saudara, yang ada di sorga. Bahkan penyesat-penyesat di akhir zaman ini sudah berkata bahwa Bapa itu adalah iblis. Saya katakan bukan, saudara. Amin. Amin. Karena Tuhan menciptakan manusia, Kejadian 1 ayat 26. Mari kita jadikan manusia segambar serupa dengan kita. Kita ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus di situ menciptakan manusia. Nah, inilah Yesus yang ada di awal zaman, saudara. Waktu itu masih roh, belum berinkarnasi menjadi manusia. Dia masih bernama Yahweh, saudara. Dan inilah yang saya katakan banyak orang alergi dengan saya. Pada waktu dia mengeluarkan rohnya menjadi daging, menjadi manusia dengan nama Yesus, malaikat berkata, karena memang suruhan Tuhan untuk bicara kepada Maria, kamu akan mengandung dari Roh Kudus, hendaklah engkau namakan dia Yesus. Nama dari surga, saudara, sudah ditentukan oleh Tuhan. Tapi kita tidak mempermuliakan Tuhan. Coba baca Kejadian 1 ayat 1. Yang keras, 1, 2, 3. Ini terjemahan Indonesia nggak tepat. Karena saya belajar teologi, belajar bahasa Ibrani, belajar bahasa Yunani, dan juga saya belajar bahasa Indonesia. Pada mulanya Allah. Siapa itu Allah? Bukan. Kalau Yahweh itu TUHN, huruf besar semua, Tuhan. Allah. Coba saudara yang punya HP buka KBBI. Coba dibuka. Siapa yang sudah dapat ya? Coba dibaca itu tuh, kata Allah. Biar ngerti, saudara. Karena kita orang Indonesia. Kalau di Amerika nggak ada kata Allah. Apalagi di Perancis, di Belanda, saudara, nggak ada. Yang ada cuma di Timur Tengah, saudara, nama Allah, saudara. Karena itu bahasa Arab. Coba baca yang KBBI, coba. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, silakan. Ya, biar kita mengerti ya, supaya kita jangan sampai salah. Kita salah, jangan sampai kita kan masih hidup, saudara. Kalau kita udah mati terlambat, saudara, kita nggak diizinkan masuk dalam kerajaan surga.
Makanya saya selalu khotbah saya adalah pengajaran saudara. Supaya saudara belajar, karena saya juga belajar, karena saya nggak mau masuk neraka dulu saya kalau tidak belajar dan tidak mengenal dan menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya pasti ke neraka saudara. Makanya saya berbahagia sampai hari ini dimusuhi dengan keluarga. Maka saya punya keluarga kecil saudara, nggak ada yang banyak sekarang, masih cuman ada 3 keluarga saudara, masih ada 2 adik saya, nggak ada yang lain saudara, itu juga 2 belum jadi Kristen saudara. Saya 11 bersaudara, itu ke-11an saudara, tapi semuanya sudah mati. Sejak adik-adik saya terima Yesus, begitu juga papi mami saya sudah terima Yesus, semuanya dipanggil Tuhan supaya jangan kembali kepada kubangannya. Karena mereka semua diteror dengan keluarga, mereka disuruh kembali, dan mereka memberikan uang untuk bisa kembali kepada kehidupan yang lama, dengan kepercayaan yang lama. Termasuk saya, 5M saudara, saya tolak. Ton kembali ke Muslim, saya tolak. 5 miliar nih Ton, kalau kurang masih gue tambahin, mau rumah mau mobil saudara. Jujur ini di hadapan Tuhan, ini mimbar saudara. Tapi saya tahu jiwa saya kemana saudara, karena saya sudah bertemu, dia memanggil saya saudara, dan dia bisa berbicara. Istri saya juga bingung kalau saya bilang Tuhan mau bilang begini, mau ada ini, dia bingung saudara. 85% benar saudara. Coba yang udah dapat KBBI. Dalam KBBI, makna kata Allah dicatatkan menjadi sebuah nama, bukan jabatan. Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab atau merujuk kepada pujaan umat Muslim. Allah, nama Tuhan. Tuhan kita siapa? Yesus, bukan Allah, bukan Allah. Kita orang Indonesia saudara, makanya bahasa Inggris terlebih baik saudara. Allah bahasa Inggris memang God, G-O-D. Kalau T-U-H-A-N-nya Lord, boleh dibaca selalu itu saudara. Nggak ada yang namanya Allah saudara. Tapi mereka memang sekuler saudara, sehingga mereka juga memberontak, tidak menerima Yesus adalah Tuhan. Karena manusia bukan Tuhan menurut mereka, karena dia tidak mengerti bahwa Tuhan yang begitu besar kasihnya, dia mau mati, dia turun ke dunia mencari saudara dan saya untuk menebus. Apa yang ditebus? Bukan dosa yang ditebus, jiwa kita yang ditebus. Kita sering salah saudara, kita sudah ditebus dari dosa. Enggak, kitanya yang ditebus oleh Tuhan. Dosa nggak ditebus. Kalau dosa ditebus, dosanya masuk surga, kitanya ke neraka saudara. Kalau saudara menggadaikan emas atau suatu barang di pegadaian saudara, saudara tebus, itu yang ditebus emas itu saudara. Sekarang itu dosa digadaikan karena kita berhutang dan ditebus dosanya, kitanya binasa saudara. Makanya kita harus bisa mengerti, mulai hari ini panggil Yesus adalah Tuhan. Amin. Bukan Yesus adalah Allah kita, bukan. Yesus adalah Tuhan kita. Amin. Kan ini bahasa Indonesia. Saya ditegur harus baca ini karena lembaga Alkitab Indonesia sah. Saya baca saudara. Tapi saya jelaskan, makanya sekarang ini juga saya sering jelaskan saudara. Walaupun waktu saya khotbah tidak akan saya singgung tentang yang namanya Allah, karena itu bukan Tuhan saya, bukan juru selamat saya. Yesaya pasal 45 ayat 4 dan 5, mereka menyebut Allah adalah Tuhannya. Tidak ada Allah selain Tuhan buat kita. Kalau buat mereka tidak ada Tuhan selain Allah saudara. Makanya kita harus bisa mengerti, renungkan firman Tuhan. Inilah yang akan membawa kebahagiaan. Nggak ada yang bilang amin? Amin. Yang membawa keselamatan. Amin juga. Amin.
Apalagi sekarang ini udah banyak anak-anak Tuhan, termasuk istri saya, nggak suka bawa Alkitab, saudara. Iya, biar saya tegur terus, saudara, jiwanya. Saya nggak mau berpisah di bumi dan di sorga, amin. Tapi kalau sampai memang sudah keputusan pribadi, haknya, Tuhan juga nggak bisa ngapa-ngapain, saudara, karena udah keputusan, diberi hak, saudara. Makanya Matius menulis di dalam Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13, ada 10 gadis dikatakan itu gereja, 5 itu bodoh, tidak penuh dengan Roh Kudus, tidak punya minyak. Saking bodohnya itu yang bodoh, saudara, dikatakan pada waktu mempelai datang, mereka kelimpungan. Pelitanya hampir mati, nggak ada cadangannya, nggak bawa minyak, saudara. Aplikasi dalam kehidupan kekristenan, itu gereja, 5 gadis yang bijaksana naik ke sorga karena pintu ditutup. 5 gadis yang bodoh nggak bisa masuk sorga karena nggak ada Roh Kudus, nggak ada Roh Kristus. Firman Tuhan adalah suara Tuhan di akhir zaman. Dulu firman Tuhan berbicara kepada manusia, yang namanya Yahweh bicara sejak zaman Adam. Malah dia mencari Adam, di manakah engkau? Setelah dia jatuh dalam dosa, Tuhan tahu Adam ada di mana. Dan Adam ngumpet, saudara, karena sudah telanjang. Tadinya dia nggak telanjang, saudara, dengan memakai jubah kemuliaan Tuhan. Setelah dia berdosa, hilang dia telanjang, dia takut dan malu, saudara. Kalau saya bertanya kepada saudara, apa yang dimakan Hawa dan Adam? Buah itu. Buah pengetahuan baik dan jahat. Bentuknya kayak apa? Makan kayak apel, Pak. Kalau Natal kan buah apel ya. Pada waktu saya khotbah di Pluit, ya, di Pluit itu ada berapa ya? Ada 600-500 ya, 500-600 orang ya. Kalau sampai lantai 3 ya 800 ada. Ada seorang cek-cek tapi pasif bahasa Indonesia, pasif bahasa Inggris, apalagi ya mazhabnya ya Chinese ya. Dia bilang begini, Pak Pendeta Anton, maaf ya, saya mau tanya. Oh silakan. Setelah khotbah selesai, yang dimakan sama Adam dan Hawa buah apa itu, Pak? Saya bilang buah ara. Kok Pak Anton bilang buah ara? Iya. Pada waktu dia makan, dia langsung terbuka telanjang, langsung dia semat, dia petik daun ara, dia buat cawat supaya menutupi ketelanjangannya. Saudara boleh percaya, boleh tidak, itu nggak akan membawa kita ke binasaan. Ini namanya pandangan, penafsiran, saudara. Bahkan saya pada waktu belum percaya Yesus dulu, yang dimakan Adam dan Hawa adalah buah kolbi. Saudara tahu buah kolbi? Enggak, saya juga enggak. Nah, encek-encek sini bilang, saudara, karena dia sudah pergi ke China, dia sudah pergi ke Vietnam, dia pergi ke Hong Kong, dia pergi ke negara-negara Timur Tengah, terus terakhir dia katakan pergi ke Amerika. Enggak sebulan 2 bulan. Memang saya lihat dari penampilannya dia orang yang hebat. Dengan aksesorisnya yang dia pakai, saya ngerti, saudara. Tentang bajunya juga saya tahu. Kalau ini kan baju cuma 100 ribuan, kalau dia 3 juta gitu, saudara ya. Saudara saya kasih dalam Tuhan. Cincinnya juga kelihatan, gemerlapnya juga tahu bukan palsu gitu, saudara ya, kelihatan. Karena saya sudah pergi di Banjarmasin ke Banjarbaru gitu, saudara ya, di sana saya lihat, saudara ya,
Memang mahal-mahal saudara, orang Israel aja ngambilnya dari Banjarmasin saudara, itu berlian. Nah saya kembali, nah engkau ini cek ini bilang, waktu di Amerika juga sama yang di Cina, yang dimakan sama Adam adalah buah apel, seperti ibu barusan katakan saudara. Terus terakhir saya tanya di Kapuk, Kamal, itu gereja cukup lumayan ya, ada 100 orang katanya. Saya datang, saya dengerin khotbahnya bagus. Saya tanya, Pak Pendeta, Boksu, saya tanya yang dimakan Adam dan Hawa itu buah apa? Buah alpukat katanya. Aduh, saya bilang tuh pendeta dari mana lagi? Itu sebenarnya bilang buah alpukat, coba saudara. Kalau nggak tahu ya bilang nggak tahu aja gitu saudara ya. Kenapa mesti demikian saudara? Jadi membimbangkan iman mereka. Tapi akhirnya dia percaya karena saya tunjukkan ayatnya saudara, firman Tuhan. Dia bilang kamsiaya, thank you, dengan bahasa Inggris yang fasih dia ngobrol dengan saya saudara. Malah saya seorang hamba Tuhan, bahasa Inggrisnya nggak fasih karena biasa khotbahnya bahasa Indonesia gitu saudara. Nah kembali kepada kebenaran firman. Nah anak mantu saya canggih saudara bahasa Inggris, makanya cucu saya juga pintar bahasa Inggris saudara ya, karena memang diajarkan Mandarinnya juga saudara. Nah kembali kepada kebenaran firman Tuhan saudara. Pada mulanya Allah menciptakan, kurang tepat. Kalau bahasa Inggris apa? In beginning God created the heaven and the earth. Heaven, sorga, bukan langit, bukan sky. Tuhan isi sorga dengan malaikat-malaikat yang akhirnya memberontak. Dosa berasal dari sorga saudara, dibawa oleh iblis ke bumi ini saudara, yang mempengaruhi Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Dan saat ini banyak pendeta-pendeta palsu yang memprovokasi iman saudara dengan berbagai manifestasinya, dengan penafsirannya. Bahkan ada disebut gereja tanpa Alkitab, Kristen Science, pengetahuan pengikutnya luar biasa, presiden, menteri, bintang film dan lain sebagainya. Bahkan ada menteri di sini yang juga anggotanya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kembali kepada 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 15. Kita harus mengusahakan kehidupan yang baik dan tidak membawa agama dan rasis. Kita tunjukkan kasih Yesus. Kita harus berkolerasi dengan baik, seperti properti ini dengan hubungan dengan klien berbeda-beda, kepercayaan dengan mulut yang penuh dengan firman, jangan dengan mulut yang tipu daya. Wah ini bagus, ini mahal, nggak usah disebutin mahalnya saudara. Saya kasih harga segini, mau beli silakan, enggak ya udah gitu saudara ya. Saya ajarin teman saya. Dan ada persekutuan juga yang tidak lagi mau mengundang saya karena tersinggung. Saya katakan jangan buat 2 buku, tata buku untuk bayar pajak penipuan. Dia benci sampai hari ini. Dan anggotanya sering berkata sama saya, ketemu ditutup peti penguburan, Pak kok nggak kesini lagi Pak? Ya pemimpinmu nggak mau lagi. Kenapa? Karena saya tegur jangan ada 2 pembukuan. Marah dia saudara. Teman saya yang di Kelapa Gading dia nurut saudara. Waktu itu rumahnya 3 kali kebakaran. Itu rumah 5M loh saudara. Terus bisa bangun lagi, bisa beli lagi, karena dari penipuan, dari pajak, terus dari mobil.
ngomongnya begini nih, ada yang pembeli lihat dulu, dibukain semua. Bos, ini mobil bekas tabrakan ya bos? Oh enggak, padahal saya tahu bekas tabrakan saudara. Karena saya bergaul baik, saya bilangnya harus jujur, bilang aja udah tabrakan, udah memang bekas tabrakan, udah dibetulin, udah bagus. Kalau mau beli silakan, enggak jadi nggak apa-apa gitu. Jangan bilang enggak, ini pasti dijamin deh orisinil saudara. Yang lebih sedih lagi teman saya saudara di pasar Minggu beli mobil kepada orang Kristen saudara. Dia bilang begini, ini jemaatnya saudara, pendetanya datang, bos ada mobil nggak yang kira-kira kurang deh dari 18 juta? Ah, pendeta mah nggak boleh pakai mobil yang murah begitu. Ya saya punya budget 18 juta, makanya saya mau di bawah 18 juta. Tapi ada nih Accord tahun 82, mau nggak? Terus dia lihat, catnya bagus saudara. Terus dia ketok-ketok. Ini kayaknya bekas dempulan kata pendeta gitu kan ya, walaupun dia nggak ngerti gitu. Dijamin Pak Pendeta 100% orisinil. Nanti kalau sampai kelihatan itu dempulannya, pulangin deh, saya kasih ganti jadi 2 kali lipat. Wah, seneng dong nih gembala sidang saudara ya. Dia bayar, dia seneng, dia pakai pelayanan 2 minggu. Begitu masuk minggu yang ketiga, hujan gede saudara. Wah, dia seneng nggak kehujanan. Biasanya naik motor juga kehujanan gitu saudara ya. Begitu dia jalan, dia kan nggak tahu ada lubang saudara, gubrak gitu ya. Itu dempulan di belakang copot. Begitu copot, itu kalengnya bekas Blue Band. Dibawa ke bengkel, nih katanya orisinil gue begini. Wah, mana saya tahu, udah lalu akhirnya berantem tuh gembala sidang sama jemaatnya. Coba saudara, cuma 18 juta nggak mau saudara. Dia harusnya kan kembali 36 juta ya, karena dia kan berjanji saudara. Itu mulutnya saudara membawa kebinasaan saudara. Inilah dosa saudara yang melanggar firman Tuhan, sudah mendukakan Roh Kudus. Saudara kasih dalam Tuhan. Yang kedua, ayat 16 dari 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ini, saudara, bersukacitalah senantiasa. Dikatakan bersukacitalah senantiasa. Kata senantiasa artinya enggak berkesudahan, terus menerus, enggak ada bosannya, tetap berdoa. Kalau orang yang sudah bersukacita, nggak akan kena santet. Amin, puji Tuhan. Orang yang bersukacita juga nggak suka dendam, nggak suka yang namanya iri hati. Lihat orang berhasil, dia tetap bersukacita, nggak ngiri, nggak dengki. Korupsi tuh dia aduh ampun deh, gosipnya kayak begitu. Coba kenapa iri hati? Harusnya bersukacita, sama karena dia berhasil. Terus datang sama Tuhan, Tuhan Yesus, saya juga mau dong seperti Bapak itu punya mobil, berkati saya Tuhan. Itu baru benar saudara. Dan ini yang harus terjadi dalam kehidupan. Tapi kebanyakan kan sirik, iya dengki saudara ya. Iya, tanda tak mampu. Itu benar ya saudara. Nah, seseorang yang bisa bersukacita, hidupnya akan selalu ada damai sejahtera. Ya kalau orang Jawa bilang kan mangan orang mangan ngumpul saudara ya. Ada benernya itu, saudara berkata itu karena istri saya orang Jawa saudara ya.
Dan saya juga Jawar ya, Jawa separuh ya, Jasun ya, Jawa Sunda. Tapi saya logat saya kebanyakan Sunda karena saya dulu ibu saya kan orang Pangandaran, saudara ya. Tempatnya Ibu Susi dulu, menteri dulu gitu ya. Wah, bangganya benernya. Terus ayat yang ke-17 saudara ya, karena sedikit lagi waktunya saudara. Apa dikatakan? Tetaplah berdoa. Jika kita setiap hari berdoa, Roh Kudus akan menuntun kita kepada jalan kehidupan. Puji Tuhan yang berkata amin. Kita akan tenang walaupun situasi dunia ini sedang paceklik. Tadi saya katakan ya bahwa dosa sudah mendunia. Sekarang seluruh dunia diprediksi tahun 2023 kegelapan, saudara ya. Prediksi akan memasuki masa kegelapan. Sulit cari sandang pangan, sulit cari keuntungan. Yang beli juga nggak ada karena nggak punya duit, saudara. Ya, puji Tuhan, saudara. Iya, sulit di segala sektor usaha. Ini kita bicara tentang pekerjaan. Kalau saudara baca ayat 12-nya saudara sampai ke 15 tadi, saudara, itu tentang seorang pekerja, saudara, yang harus dihormati, seorang pemimpin di dalam Tuhan yang harus dihormati. Tapi sekarang kan nggak ada hormat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, lu gua masa bodoh, saudara. Nggak lagi mementingkan yang namanya cinta kasih. Orang sakit nggak mau dibesuk, kesulitan ekonomi kita mampu nggak mau bantu. Ini nanti diminta pertanggungan jawab, saudara, sama Tuhan. Kekayaan kita itu sia-sia. Tadi kita sudah baca, saudara. Kita boleh nikmati, kenikmatan. Makanya pengkhotbah bilang yang paling lebih baik bersukacita, bergembira. Itu juga kesia-siaan, tapi itu lebih baik daripada yang lain-lainnya. Makanya saya berusaha bersukacita dengan keluarga, ngumpul, walaupun mungkin beda dalam isi piring kita gitu, saudara ya. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita suka berdoa, khususnya anak-anak Tuhan, pasti Tuhan menyertai kita. Disebut Immanuel ya. Jadi saudara, tepatnya Immanuel ini udah dari tahun 2004 saya, saudara, pada waktu itu kenal PD Immanuel, saudara. Sampai hari ini tahun 2002, berapa tahun tuh coba? 18 tahun, saudara ya. Saya punya persekutuan cuma 7 tahun, saudara. Hancur juga karena masing-masing ingin jadi pemimpin, ingin dihormati. Hancur, lebur, berantakan karena datangnya hujan. Saudara, itu lagunya Kos Plus. Saudara ya, itu judulnya Layang-Layang, saudara. Karena saya dulu orang dunia nyanyinya gituan gitu, saudara ya. Iya. Saya kasih lagu Tuhan. Lagunya lagu yang nostalgia, yang waduh, pokoknya yang istilahnya yang romantis lah ya, rokok makan gratis gitu, saudara ya. Dan itu zaman dulu, karena umur saya sudah 65, saudara. Waktu umur 15-an tahun tuh, tahun 70-an itu, saudara ya, udah ngetren semua itu lagu-lagu dangdutnya ya. Makanya masih ada tuh apa ke bawah tuh ya, feodalnya gitu, saudara ya, joget-joget. Udah 65 ada kakek-kakek masih joget, coba saudara ya. Nah, kembali kepada kebenaran firman Tuhan ini, saudara ya. Tetaplah berdoa, inilah yang diminta sama Tuhan supaya kita bisa mengerti, saudara. Jika saudara dan saya pada waktu berdoa belum dijawab sama Tuhan, jangan stres, tetap berdoa, amin, sampai ada jawaban daripada Tuhan. Orang yang malas berdoa
Apanya yang mau dijawab sama Tuhan? Orang nggak berdoa, saudara. Tuhan juga bingung, gue mau kasih apa? Malu lu nggak berdoa, nggak minta apa-apa. Coba saudara. Makanya jangan malas berdoa, minta sama Tuhan. Amin. Tuhan pasti kasih. Sampai hari ini saya juga diberkati sama Tuhan luar biasa, saudara. Orang-orang ya tabungannya malah habis, mati lagi ya, saudara ya. Saudara kasih sama Tuhan, sedih. Tapi saya bersyukur saudara sama Tuhan karena keluarga yang diberkati Tuhan. Karena roh kita itu penurut, tapi daging lemah, nggak mau berdoa, males. Tapi kalau nonton sinetron, waduh getolnya minta ampun. Apalagi waktu zamannya Rebecca Giling tuh saudara ya, suami-suami pada kelaparan loh saudara. Iya, karena itu kan jam 10 sampai jam 12 nggak masak-masak tuh istri saudara. Suami kelaparan tuh ya, karena gara-gara Rebecca Giling sampai dia datang di Soekarno Hatta di Uber ke sana saudara, mau kecelakaan masa bodoh gitu saudara ya. Itu memang saya ngerti, saya tahu gitu saudara. Nah orangnya cuma krempeng begitu doang, coba saudara. Ya, bukan saya ngeledek, tapi memang itulah ya, karena ada roh daripada antikristus, saudara. Karena dia datang kepada dukun-dukun untuk bisa terkenal. Ya semuanya begitu, saudara. Makanya endingnya juga nggak enak, saudara. Di selebritis kita juga sama gitu, saudara. Bahkan di gereja juga ada. Pada waktu saya diajak sama teman saya di Cinere, masih ingat. Saya nggak tahu kalau itu diajak sama teman saya itu ke rumah Kiai Haji, saudara, yang tenar. Dia beli rumah bekas menteri Sarwono, saudara, gede, ada kolam renangnya, saudara. Begitu saya datang, ada beberapa pendeta yang saya kenal. Bro, ada di sini. Iya, saya diundang. Kenapa? Tiap bulan saya di sini dikasih duit. Wah, puji Tuhan, saya bilang gitu, saudara. Terus saya ngobrol sama pemiliknya. Bos, ya memang dia bos sudah ya. Karena waktu itu Mercy aja jarang, dia udah punya Mercy sih. Tahun 77 Kijang yang namanya Kijang kotak gitu ya. Ya kalau sekarang makan jelek bener gitu saudara. Kalau dulu itu luar biasa tuh tahun 77 saudara ya. Terus ada BMW 318i gitu ya, udah ada dulu gitu saudara. Terus saya bilang, wih bos hebat ya, rumahnya tingkat 3, mobil tuh 3, oh gede semua. Semuanya ada, uangnya pasti waktu itu masih miliaran, belum ada triliun saudara ya. Wah pasti udah miliaran, oh iya dong. Tapi kurang satu bos, apa tuh? Yesus. Wah, Yesus kecil, dia bilang begitu. Saya kaget saudara, dia bilang Yesus kecil. Kok bos bisa ngomong begitu? Dia tunjukin, tuh pendeta itu minta kuasa sama saya untuk numpangin tangan, ada ngejeblak. Coba lebih berkuasa siapa? Yesus apa saya? Saya nggak bisa ngomong saudara. Saya disekak mati saudara, karena itu pendeta numpangin tangan, orang pada jatuh ngejeblak saudara, minta sama dukun ini. Itu saudara, makanya bukan orang yang bilang Yesus adalah Tuhan di mimbar ini. Memang itu untuk antikristus saudara. Nabi-nabi palsu yang bicara ada di belakang mimbar ini, bukan berdiri di atas mimbar saudara. Matius 7 ayat 21, 22, 23. Jelas saudara, bukan yang orang seperti itu yang bisa masuk surga, tapi yang melaksanakan firman Tuhan, melakukannya tanpa minta imbalan saudara. Dan pendeta yang sekarang ini ada yang stroke, ada yang kurang terkenal lagi saudara. Pada waktu dia masih jayanya saudara, waktu belum ada pandemi, itu kalau diminta khotbah dia harus pasang tarif saudara, paling rendah 10 juta. Iya memang sombong saudara, tapi akhirnya pikun. Khotbahnya bagus saudara, karena dia bisa biasa orator, dia menghadapi banyak orang, nggak grogi lagi. Kalau pendeta banyak grogi, ngeliat banyak orang gitu saudara, nggak gampang jadi pendeta memang saudara. Nah, kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kalau kita tidak lagi suka berdoa,
Roh Kudus akan cuek bebek, saudara. Cuma dia nggak ngomong aja, emang EGP. Iya, saudara ya. Sebab Roh Kudus sudah dilukakan. Ayat terakhir 18 kita baca, apa katanya? Mengucap syukurlah dalam segala hal, itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Inilah mengucap syukurlah karena dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam segala hal kita harus mengucap syukur. Ya, tepuk tangan nih buat Tuhan. Pada waktu kita mengucap syukur, berkat-berkat Tuhan akan melimpah. Pada waktu kita bersyukur atas apa yang kita terima, baik besar atau kecil, maka Tuhan dari sorga lihat, wah, aku berikanlah. Makanya apa yang dikatakan Rasul Paulus bilang, yang tidak pernah terpikirkan, semua itu disediakan, diberikan kepada anak-anaknya. Dan inilah yang sangat penting, saudara, mengucap syukur. Doa belum dijawab, usaha mandek bagi anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan, mungkin nggak ada lagi jadwal untuk khotbah, stres. Makanya jangan stres. Stres itu kan tegang. Makanya saraf aortanya putus. Pembuluh darah itu aorta. Mau nggak mau mati. Tapi kalau kita bisa mengucap syukur, ini disebut keberhasilan. Karena di dalam Tuhan kita berhasil. Karena ini yang dikehendaki oleh Yesus, ayat 18 katakan tadi. Dikehendaki oleh Yesus. Makanya pada waktu kita mengerjakan perintah Tuhan, firman Tuhan, apa saja yang kita kehendaki pasti berhasil. Jangan bersungut-sungut. Kalau bersungut-sungut, berkat rezeki mandek betul. Semakin sulit hidupnya saudara, semakin kurus seperti saya gitu saudara ya. Tapi saya bukan kurang makan saudara ya. Memang saya sengaja nggak mau makan nasi gitu ya. Tahu dah, saya kan kayaknya musuhan sama nasi gitu saudara ya. Diajakin sama teman-teman, sama pelayan, sama ibu gembala juga makan. Saya bilang sorry saya nggak mau. Nggak makan begini ya. Tapi kalau saya mau makan tapi nasi nggak makan ya. Akhirnya saya cuman soto sayur ya Pak. Bakso babi gitu ya. Wow, paling seneng ini ada di sana saudara ya. Saya makan ya babi hong samcan itu pinternya nih. Ya, boleh itu kalau ada tuh. Nah, yang khusus anak-anak Tuhan jangan bersungut-sungut ya. Bersukacitalah maka kemakmuran akan melimpah ya. Kita akan memperolehnya ya. Jadi kita harus benar-benar memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Nggak stres lagi. Pak, tolong doain saya dong, saya stres nih. Makanya saya bilang, besar kecil kita doa. Iya, saya sekarang mau bayar cicilan mobil, nggak bisa nih Pak, nanti ditarik gimana Pak, bisa nggak talamin? Ya ilah, saya bilang talamin. Saya kasih dalam Tuhan, oh talamin ya, mobilnya saya bawa saudara ya. Nah, kembali kepada kebenaran firman Tuhan saudara ya. Nah, iya, wah Pak Pendeta kalau khotbah ngecapnya luar biasa gitu saudara. Iya, saya cuma dibilang ngecap gitu saudara ya. Masa bodoh lu mau bilang ngecap kan, masa bodoh. Oh enak amat, gua pusing nih bayar cicilan katanya. Lu mah enak ngomongnya sembarangan, yang mana bisa sembarangan. Saya sudah didoakan ini seminggu saya diminta khotbah, saya sudah persiapkan saudara setiap hari saudara untuk bisa disampaikan. Karena saya nggak mau dari pribadi saya mau Roh Kudus yang tinggal dalam hidup saya, yang sudah saya undang. Yesus adalah Tuhan masuk dalam hidup saya, dia yang berbicara dalam kehidupan saya. Saudara kasih dalam Tuhan. Nah, kalau sampai doa belum dijawab-jawab, kita jangan stres, terus berdoa sampai dijawab Tuhan. Bahkan saya suka bilang sampai mati kita harus tetap berdoa. Karena Lukas pasalnya yang ketiga ayat 14, cukupkanlah dengan
gajimu. Ya, boleh dibaca deh Lukas 3 ayat 14. 1, 2, 3. Jadi cukup nggak cukup, harus cukup. Istri saya ahli manajemen. Saya kalau khotbah di mana-mana itu selama 35 tahun dapat amplop, saya kasihin, nggak pernah saya sobek dulu, enggak. Karena saya punya teman banyak disobek, istilahnya dikentit dulu gitu saudara ya, diumpetin dulu supaya istrinya nggak ini, karena katanya kalau dia nggak punya duit, wah sengsara kata dia. Kalau saya nggak, malah dikasih, lihat dompetnya kosong apa, dia diisiin gitu saudara ya. Saudara kasih dalam Tuhan itu. Luar biasa saudara. Jadi tiap bulan nambah terus karena dia bisa memanage. Dapat 5 juta, disisihin 500, harus bisa tuh ya diirit-irit gitu untuk 1 bulan. Nggak kayak orang lain dapat 5 juta makan 6 juta ya diambil tabungannya tiap bulan, diambilin ya habis saudara. Makanya ke Korea. Nah istri saya begitu, dapat 3 juta makanlah sama tempe, sama tahu, saudara. Saya, iya, sama kangkung. Saya sering makan sama istri saya di warteg di pinggir jalan, saudara. Saya makan nasut, tahu nasut? Nasi uduk, saudara. Itu kadang-kadang saya di pintu tol Bogor, saudara. Istri saya beli nasi padang yang ceban ya, beli 2, saya berhenti di pinggir jalan, belum masuk ke pintu gerbang tol karena memang macet kalau pulang gitu saudara. Makan dulu di situ saudara, cuman 20.000 sampai besoknya kenyang luar biasa saudara ya. Diberkati Tuhan. Makanya terus di-manage. Kalau lagi dapat mujizat baru makan rendang babi. Kalau nggak ada mujizat ya paling ya ceker ayam gitu saudara ya. Saya dalam Tuhan ya, ini agak sedikit ya ngeledek juga saudara ya. Tapi memang 200.000 atau 300.000 itu nambah rekening saya. Memang nggak seberapa, tapi nggak ngambil yang ada gitu saudara. 2 tahun masih bisa hidup, masih nambah gitu tabungan saudara, walaupun 200-300.000, tapi saya tetap mengucap syukur kalau lagi dapat amplop kosong. Saya sering dapat amplop kosong, tanya istri saya, saudara, karena begitu saya dapat, haleluya, terima kasih, saya kasihin ke Menteri Keuangan, saudara. Sri Mulyani ya. Iya. Dia kan ini bisa memanage, saudara. Terus begitu mau beli bensin, saudara, istri saya buka, Pak kosong Pak, ya udah nggak jadi beli, saya bilang bensin pulang. Tapi mengucap syukur, tetap makan juga, saudara, walaupun kosong amplopnya. Saya cuma bilang sama istri saya, mungkin orang itu lagi butuh duit, biarin aja, ucap syukur sama kita, mujizat terus pasti terjadi, amin. Rezeki itu nggak kemana, amin. Yuk kita berdiri, kita berdoa. Saya mencuri 5 menit. Bapa di dalam sorga, biar firman Tuhan ini boleh termeterai dalam hati dan pikiran kami. Kami boleh menikmati hidup bersama dengan Engkau Tuhan. Karena kami tahu di dalam Tuhan Yesus kami akan berhasil. Kami akan tetap hidup. Biarlah pada waktu Engkau datang, kami masih hidup, kami minta diangkat. Jangan ada yang ditinggalkan di akhir zaman ini Tuhan. Roh Kudus pimpin kami untuk tidak melanggar firman, supaya kami kudus di hadapan Tuhan, setia, menjadi murid yang sejati, menjadi keluarga kerajaan sorga yang diberkati Tuhan. Darah-Mu yang sudah Kau curahkan menutup bungkus tubuh, jiwa, dan roh kami,
sehingga kami menang mengatasi setiap permasalahan hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali. Terima kasih Tuhan, pendeta untuk firman-Nya. Kita akan berikan persembahan Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk persembahan syukur yang bertugas berdoa. Saya persilakan. Kita satukan hati dalam doa. Bapa kami ada di surga, kami bersyukur pada hari ini kami boleh mendapat berkat dari firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Anton ya Bapak. Tuhan berkati kami semua Tuhan, juga Engkau berkati Anton dalam pelayanannya bersama keluarga, anak istrinya juga Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan. Segala apapun keperluannya juga Engkau berkati Tuhan. Engkau yang mencukupkannya. Amin. Tiba saatnya pada saat ini Tuhan kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan ya Bapak. Dia juga Engkau sucikan layakan kami Tuhan. Seberapapun yang kami berikan Tuhan agar menjadi sumber berkat juga bagi pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur padamu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sambil bulan persembahan kita angkat pujian refnya aja kita angkat. Kami perlukan keajaiban. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Biar firman-Mu yang sudah ditaburkan boleh tumbuh di hati kami Tuhan. Dan hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga firman itu menjadi kuat dan berbuah-buah lebat. Tuhan, kami percaya Bapa, Engkau ada di dalam setiap hati kami. Sehingga apapun Tuhan yang boleh terjadi, kami tetap percaya Engkau Allah Immanuel. Engkau yang menyertai setiap langkah kami. Engkau yang berjalan menuntun setiap Tuhan pegang tangan kami. Dan kami percaya Tuhan, kemenangan gilang gemi gemelang sudah jadi bagian kami. Saat ini Tuhan, kami bawa doa-doa kami Bapa untuk acara Natal PDI Immanuel Tuhan tanggal 15 Desember. Tuhan, kami mintakan Tuhan, biar hadirat-Mu Tuhan nyata di sana Tuhan. Kami mau pribadi-Mu sendiri Tuhan, menyentuh setiap hati kami, bahkan memberkati Tuhan setiap acara sesi demi sesi. Dan setiap kebutuhan Tuhan, mulai dari dana, Engkau yang akan mencukupkan Tuhan, bahkan lebih daripada cukup, sehingga kami Tuhan percaya bahwa mujizat itu masih nyata. Tuhan, kami juga berdoa untuk cuaca Tuhan, juga untuk teman-teman atau untuk undang-undang yang kami undang. Kami percaya Tuhan, hari itu adalah Engkau sendiri Tuhan yang diagungkan, ditinggikan. Dan kami percaya Tuhan, setiap kami yang hadir, kami akan berbeda Tuhan. Dan tempat yang akan kami tempati juga Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Bapa. Dan kami berkatakan Tuhan, di dalam nama Yesus, tidak ada hujan Tuhan, tidak ada banjir, cerah cuacanya. Terima kasih Tuhan.
Kami juga bawa Tuhan untuk pemeliharaan biaya gedung ini Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Jehovah Jireh kami. Engkau yang mencukupkan Tuhan. Dan gedung ini akan lunas Tuhan. Tanpa ada kekurangan Tuhan. Dan biaya Natal pun akan tertutup semuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Tuhan yang sudah menyediakan. Kami bersama-sama dengan teman-teman kami beriman, kami menyatukan iman percaya kami Tuhan. Engkau yang akan mencukupkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang belum bisa hadir malam hari ini. Kami percaya Tuhan dimanapun mereka berada, sentuh hatinya Tuhan. Kalau ada mereka yang undur, tarik kembali Tuhan. Kalau ada mereka yang lemah imannya, Tuhan kuatkan dalam nama Yesus. Apapun menjadi kebutuhan mereka, Tuhan cukupkan. Kami percaya Tuhan ketika kami unity, kami bersama-sama, kami akan menang dan kami akan melewati semua tantangan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau juga berkati Pak Anton Tuhan yang sudah memberkati kami Tuhan. Berkati pelayanannya Tuhan, berkati apapun yang dikerjakannya Tuhan berhasil. Anak, cucu, mantu, istri dan semua dalam kendalinya Tuhan. Kami berdoa juga untuk kota kami Bekasi Tuhan. Kami percaya Harapan Indah, THP Pajuan dan sekitarnya ada dalam proteksi Tuhan. Kami perkatakan di dalam nama Yesus tidak ada orang jahat, tidak ada kecelakaan, tidak ada bencana apapun. Ada proteksi dalam perlindungan darah Tuhan Yesus. Berkati Indonesia Tuhan. Indonesia tetap terang, Indonesia tetap bersuka cita, Indonesia tetap bersinar, Indonesia tetap kuat, sehat, sembuh. Bahkan Indonesia Tuhan dipenuhi kemuliaan Tuhan. Kami perkatakan Indonesia tidak akan mengalami musim gelap. Itu hanya media harus dipatahkan di dalam nama Yesus. Tidak ada Tuhan berita-berita yang buruk, tidak ada berita yang menakutkan, karena kami tahu kebenaran Tuhan ada di tengah-tengah kami dan Indonesia ada di hatimu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat malam hari ini. Kami serahkan Tuhan perjalanan pulang kami, tuntun kami Tuhan, sampaikan tibakan kami dengan selamat di rumah kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan doa berkat bagi hamba-Nya. Kita angkat pujian ini. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu. Sebentar kami akan pulang. Dalam perjalanan ke rumah kami, biar damai sejahtera-Mu melingkupi kami, bertemu dengan keluarga, selalu bersuka cita. Dan saat ini Tuhan Yesus, anak-anak-Mu ini menginginkan berkat-Mu dari sorga. Biarlah Engkau turunkan berkat kepada kami semua. Mari kita sama-sama boleh mengangkat kedua belah tangan, menerima berkat dari Bapa Sorgawi, Bapa yang kekal, Raja Damai, yang mengasihi saudara dengan kasih Yesus Kristus Tuhan yang pernah mati dan bangkit menyertai kehidupan saudara. Diberkati rumah tangga saudara, diberkati pekerjaan saudara, diberkati usaha dan pelayanan saudara. Apa saja yang dikerjakan semuanya berhasil, disertai pengurapan dari Roh Kudus sampai kepada Maranatha, yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Haleluya. Amin. Terus berkati kita semua.